satu-satunya hakim. Demikian hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pelayanan dalam rumah Tuhan itu disalahpahami ya. Pelayanan dimengerti sebagai posisi. Kemudian ada orang berlomba-lomba ya, untuk dalam tanda petik melayani, bahasanya melayani, tetapi sebenarnya sedang mengejar posisi ya, karena pelayanan sekali lagi itu semacam panggung yang akan menarik pujian ya, hormat dari manusia ya. Jadi banyak orang kemudian melihat pelayanan itu sebagai posisi, sebagai kehormatan ya, sebagai kesempatan untuk tampil ya. Bagi pelayanan itu mereka pahami ya, banyak orang memahaminya sebagai panggung ya, tempat untuk mencari kehormatan dan tampil, beraktualisasi diri. Tetapi Rasul Paulus menegaskan bahwa pelayanan itu adalah kepercayaan yang Tuhan titipkan kepada seseorang. Jadi pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan. Nah, karena itu ukuran Tuhan bukan seberapa besar pelayanan kita, tetapi seberapa kita ini dapat dipercaya. Yesus jelas berikan perumpamaan, ada talenta ya. Ada yang diberi 5 talenta, diberi 3 talenta, diberi 1 talenta. Jadi dipercayakan menurut kemampuannya. Jadi sebenarnya bukan seberapa besar ya, talenta yang dititipkan atau dipercayakan, tetapi seberapa kita ini dapat dipercaya ya, dapat dipercaya. Nah, kita bertiga hal di sini ya, dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. Yang pertama yaitu pelayan Tuhan harus sadar dirinya itu siapa ya, memahami, mengerti ya, sering saya katakan menghayati identitas dirinya. Ayat 1 dikatakan sebagai hamba-hamba Kristus dan pengelola rahasia Allah ya, dikatakan hamba-hamba Kristus dan kepada dipercayakan rahasia Allah. Jadi 2 identitas pelayanan menurut Paulus. Yang pertama yaitu hamba Kristus ya. Jadi kata ini menunjukkan pada orang yang sepenuhnya berada di bawah otoritas tuannya. Bahasa Yunani itu huperetes. Nah, itu dipakai sebagai pendayung perahu ya, pendayung perahu. Nah, di zaman dulu pendayung perahu itu saudara pernah lihat perahu yang di lambung kapalnya itu ada dayungnya ya. Jadi ya itulah para pendayung itu ada di bawah dek kapal ya, mereka nggak kelihatan, mereka nggak menentukan arah ya, yang mereka kerjakan hanya mengikuti aba-aba ya, maju ya, dayung begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itulah huperetes ya, sepenuhnya berada di
otoritas tuannya. Kita nggak punya hak untuk menentukan arah. Kita ada di bawah otoritas Tuhan kita. Nah, itulah kata Huperetes, hamba Kristus. Pelayanan tidak hidup untuk kehendaknya sendiri. Jadi ini harus kita pahami bahwa kita melayani bukan untuk memuaskan kehendak kita sendiri. Seperti tadi banyak orang menyalahpahami melayani untuk sebuah identitas diri, melayani untuk sebuah aktualisasi diri, kemudian sebagai tampil dan sebagainya, ya. Egonya dipuaskan, keakuannya dipuaskan. Nah, sebenarnya bukan demikian, ya. Paulus berkata kita ini hamba Kristus, ya. Jadi pelayanan tidak hidup untuk kehendaknya sendiri. Kita hamba, kita huperetes, ya. Pelayanan hidup untuk kita melayani kehendaknya Kristus. Jadi mari kita pastikan bahwa pelayanan kita itu, ya, karena kehendak Kristus. Kita berdoa dan doa pagi, kita melayani apapun ya pelayanan kita, tamburin, musik, WL, singers, ya, bahkan saya juga berkhotbah, ya. Ini bukan untuk show, tetapi kita yakini bahwa ini Tuhan percayakan untuk melayani, ya. Jadi itu yang pertama. Kedua yaitu tadi identitas kita itu pengelola, ya, steward, ya. Seorang pengelola dipercaya untuk mengurus milik tuannya. Jadi pengelola bukan pemilik, ya. Jadi pelayanan bukan milik kita. Karunia, talenta bukan milik kita. Gereja, umat Tuhan, jemaat yang kita layani juga bukan milik kita, ya. Karena kita hanya pengelola, semua adalah titipan Tuhan, ya. Kita kelola baik-baik, ya. Kita kerjakan baik-baik. Jadi ya ini menjadi penghiburan juga untuk saya kadang stres atau bagaimana ini pekerjaan Tuhan, ya, kok udah maju-maju, ya, stres, tetapi dari ayat ini saya diingatkan panggilan, ya, bahwa ini bukan milikmu, gitu, ya. Artinya ya nanti Tuhan tunggu, Tuhan bekerja, gitu, ya. Jadi Tuhan yang akan mengerjakan bagianmu yang melayani saja, gitu. Jadi apa yang Tuhan percayakan itu yang kita kerjakan, kita tidak mengambil alih bagian Tuhan. Nah, jadi sebab pertama orang yang dapat dipercaya Tuhan adalah kerendahan hati. Kita menyadari, oh, aku ini hamba, aku ini huperetes, dan aku ini pengelola, bukan pemilik, ya. Jadi kita sadar hanya sebagai hamba yang dipercaya sesuatu oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu pelayan Tuhan harus menunjukkan kesetiaan. Seperti ayat 2, yang dituntut dari pelayan-pelayan ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, ya, dapat dipercayai. Nah, inilah bicara soal kesetiaan, ya. Menarik, ya, bagi Paulus tidak berkata bahwa yang dituntut adalah kecerdasan, yang dituntut adalah kepiawaian, yang dituntut adalah popularitas, kan harus populer, yang dituntut bukan kemampuan yang luar biasa, bukan itu, ya. Tetapi yang dituntut adalah kesetiaan, ya, dapat dipercayai, setia, ya. Setia berarti tetap melayani saat tidak dilihat orang, ya. Dilihat atau tidak, sedikit orang atau banyak orang, tetap setia, tetap mengerjakan, tetap melayani dengan maksimal, ya. Tetap melayani saat tidak dihargai, ya, diberi apresiasi atau tidak, dikasih tepukan, ya, oh bagus ya pelayananmu, bagus suaramu, bagus permainan gitarmu dan sebagainya, ya. Tidak mengharapkan itu, ya, tetapi tetap melayani saat mungkin tidak dihargai, ya, tetapi tetap melayani saat keadaan sulit. Nah, ini yang namanya setia. Jadi
Setia itu tetap melayani saat tidak dilihat orang, tetap melayani saat tidak dihargai, tetap melayani saat keadaan sulit. Tuhan tidak mencari pelayan yang paling hebat, tetapi mencari pelayan yang paling setia. Jadi Tuhan sangat mengenal diri kita, ya, bagaimana sikap kita, bagaimana semangat kita, bagaimana antusias kita dalam melayani dengan berbagai situasi. Apakah kita terus sungguh-sungguh melayani dengan setia, atau kita masih memandang situasi dan keadaan. Jadi kesetiaan dalam perkara kecil menentukan kepercayaan yang lebih besar dari Tuhan. Ya, jadi mari kita kerjakan bagian kita dengan setia. Ya, mulai dari hal yang kecil. Ya, karena bagi Tuhan itu tidak ada pekerjaan Tuhan yang terlalu kecil, ya, untuk diabaikan. Ya, semua Tuhan perhatikan, ya, sedetail, ya, dia menilai, ya, mulai dari perkara kecil apakah kita setia atau kita tidak setia. Nah, yang terakhir yaitu pelayan Tuhan harus hidup untuk penilaian Tuhan, ya, bukan manusia. Ya, tadi ayat 3 dan 4, bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Konteksnya Paulus itu dianggap rasul yang KW gitu, ya, rasul yang palsu gitu, rasul yang kurang pinter, ya, dan sebagainya. Karena padahal Korintus ini yang melahirkan adalah Paulus, tetapi kemudian ada pengajar-pengajar yang lain yang mengatakan, oh, Paulus itu receh, ya, Paulus itu dia bukan rasul itu, direndahkan, ya, dihakimi, ya, di sini bahasanya. Ya, tetapi Paulus tidak terganggu dengan itu. Ya. Paulus berkata bahwa ia tidak terlalu peduli dengan penilaian manusia. Ya. Jadi jemaat Korintus meragukan kerasulan Paulus, ya, tidak begitu peduli, ya, tidak begitu terganggu. Ya. Mengapa? Karena Tuhanlah yang menilai pelayanan seseorang. Nah, manusia itu sangat terbatas dalam menilai diri kita, ya, dan ya sangat terbatas, ya, yang melihat fisik dan sebagainya, yang dilihat luarnya, tapi tidak pernah memahami, mengerti, menilai kita dari dalam dasar hati kita. Ya. Jadi manusia, ya, seringkali terjadi seperti ini, ya. Manusia menilai dari penampilan, wah, penampilannya bagus. Manusia menilai dari popularitas, dia pelayanannya viral, pelayanannya dikenal banyak orang, diundang sana, diundang sini, ya, dia populer. Ya. Manusia menilai dari keberhasilan, wah, kalau KKR dia kesembuhannya banyak, orang banyak sembuh dan sebagainya. Ya, kalau dia memimpin pujian, banyak yang hancur hati, yang menangis dan sebagainya. Ya, bukan berarti semua itu tidak penting, ya. Tetapi seringkali penilaian manusia didasarkan pada hal-hal yang demikian. Penampilannya bagus, populer, ya, berhasil dan sebagainya. Tetapi sekali lagi Tuhan menilai beda dengan penilaian manusia. Tuhan menilai hati. Sampai kedalaman dasar hati kita, ya, Tuhan menilai motivasi kita, ya, Tuhan menilai kesetiaan kita, ya, apakah kita setia mengerjakan semua itu atau tidak, ya, bagaimana motivasi hati kita, bagaimana kita mengerjakannya dengan motif apa, ya, itu yang dinilai Tuhan, ya. Jadi Tuhan menilai kualitas, bukan kuantitas. Ya. Tuhan menilai kualitas, bukan kuantitas. Ya. Jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan harus belajar melayani bukan untuk pujian manusia. Nah, bukan. Ya.
bukan untuk menarik simpati, bukan untuk menarik followers, ya, bukan untuk menarik apa ya pujian sia-sia manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, jadi kalau tujuannya itu, saudara, kita mau melayani di panggung yang penuh lampu sorot atau di panggung yang gelap, yang sepi, ya, itu tidak masalah. Kita akan tetap bersuka cita melayani Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita. Jadi sekali lagi, pelayanan adalah kepercayaan dari Tuhan. Karena itu pelayan Tuhan harus memiliki 3 sikap yang kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, kerendahan hati, sadar diri bahwa kita adalah hamba dan pengelola. Ya. Yang kedua, kita setia, ya, menjalankan kepercayaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dengan setia. Dan yang ketiga yaitu dengan takut akan Tuhan. Ya, hidup untuk penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Jadi suatu hari nanti Tuhan akan bertanya kepada kita, bukan seberapa besar pelayananmu, tidak, ya, bukan itu. Kamu selama di dunia, kamu apa saja, kamu sudah melayani apa saja, berapa orang yang sudah diberkati dengan pelayananmu dan sebagainya. Bukan itu, ya, tetapi Tuhan akan bertanya, apakah engkau setia terhadap apa yang aku percayakan kepadamu. Jadi Tuhan adilnya di situ. Dia tidak melihat seberapa besar, wah dia pasti pahalanya lebih besar karena pelayanannya besar, dia sering tampil dan sebagainya. Bukan, ya. Tapi justru seberapa setia kita melayani, ya, mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Mari kita menjadi pelayan Tuhan, ya, yang setia, dan kerinduan kita sampai akhir nanti Tuhan berkata, sabaslah, ya, berbahagialah hambaku yang baik dan setia. Ya, dan mari masuk kepada kebahagiaan atau sukacita yang Tuhan sendiri rasakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan mari kita menjadi hamba Tuhan yang